Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian tetap selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada semester genap ini, alhamdulillah kita bisa kembali belajar secara tatap muka, walaupun masih belum normal seperti sedia kala, yaitu kita masih menggunakan sistem belajar menggunakan shift. Tapi jangan lupa tetap kita selalu menggunakan protokol kesehatan dengan cara cek suhu tubuh, kemudian gunakan masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, selanjutnya mari kita simak materi layanan kita hari ini. Yuk. Adapun topik layanan kita kali ini adalah pentingnya motivasi belajar. Adapun tujuan layanan kita yaitu siswa dapat 1. Mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan motivasi dalam belajar. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis motivasi dalam belajar. Dan yang keempat, menganalisis perilaku yang menunjukkan semangat belajar. Sekarang mari kita lihat pengertian dari motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Belajar dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil dari terbentuknya respon utama, dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah laku baru itu bukan disebabkan oleh adanya kematangan atau perubahan sementara oleh suatu hal. Jadi, motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang atau individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Sekarang, mari kita lihat jenis-jenis motivasi belajar. Sardiman mengatakan bahwa motivasi itu sangat bervariasi, yaitu 1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Yang pertama, motif-motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, motif-motif yang dipelajari artinya motif yang timbul karena dipelajari. Yang kedua, motivasi menurut pembagian dari Woodward dan Marquis dalam Sardiman. Yang pertama, motif atau kebutuhan organis, misalnya kebutuhan minum, makan, bernapas, seksual, dan lain-lain. Bagian kedua, motif-motif darurat, misalnya menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, motif-motif objektif. Yang ketiga, motivasi jasmani dan rohani. Bagian pertama, motivasi jasmani seperti rileks, insting, otomatis, napas, dan sebagainya. Bagian kedua, motivasi rohani seperti kemauan atau minat. Dan yang keempat, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Bagian pertama, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang terjadi, aktif atau berfungsi, tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bagian kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Dan pada bagian terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau inspirasi siswa. Yang kedua, kemampuan siswa. Yang ketiga, siswa dan lingkungan. Yang keempat, unsur dinamis dan pengajaran. Yang kelima, upaya guru dalam mengajarkan siswa.
Nah, anak-anak, demikianlah materi kita kali ini, singkat dan padat. Jika kalian masih belum paham dengan materi ini, silakan kalian baca materi ajar yang terdapat pada link deskripsi video ini. Atau kalian bisa juga mencari referensi-referensi lain di internet atau YouTube atau di media sosial lainnya. Terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.